Dysmenorrhea. Pengertian dysmenorrhea. Dysmenorrhea disebut juga kram menstruasi atau nyeri menstruasi. Nyeri menstruasi terjadi terutama di perut bagian bawah, tetapi dapat menyebar hingga ke punggung bagian bawah, pinggang, panggul, paha atas, hingga betis. Nyeri juga bisa disertai kram perut yang parah. Patofisiologi dysmenorrhea atau proses terjadinya dysmenorrhea. Rasa nyeri pada dysmenorrhea kemungkinan terjadi karena peningkatan sekresi prostaglandin dalam darah haid, yang meningkatkan intensitas kontraksi uterus yang normal. Prostaglandin menguatkan kontraksi otot polos myometrium dan konstriksi pembuluh darah uterus sehingga keadaan hipoksia uterus yang secara normal menyertai haid akan bertambah berat. Kombinasi kontraksi uterus dan hipoksia ini menimbulkan rasa nyeri yang intensif pada dysmenorrhea. Karena dysmenorrhea hampir selalu mengikuti siklus ovulasi, baik bentuk primer maupun sekundernya jarang terjadi selama siklus ovulasi pada haid. Penyebab dysmenorrhea. 1. Dysmenorrhea primer. Kram menstruasi primer disebabkan oleh kontraksi otot rahim yang sangat intens, yang dimaksudkan untuk melepaskan lapisan dinding rahim yang tidak diperlukan lagi. Dysmenorrhea primer disebabkan oleh zat kimia alami yang diproduksi oleh sel-sel lapisan dinding rahim yang disebut prostaglandin. 2. Dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea sekunder umumnya disebabkan oleh kelainan atau gangguan pada sistem reproduksi, misalnya fibroid uterus, radang panggul, endometriosis atau kehamilan ektopik. Dysmenorrhea sekunder dapat diatasi hanya dengan mengobati atau menangani penyakit atau kelainan yang menyebabkannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dysmenorrhea. 1. Faktor kejiwaan. Di usia gadis-gadis remaja secara umum memiliki emosional yang tidak stabil, ditambah jika mereka tidak mendapat penerangan yang baik tentang proses haid, maka mudah timbul dysmenorrhea. 2. Faktor konstitusi. Faktor konstitusi erat hubungannya dengan faktor kejiwaan, di mana yang dapat juga menurunkan ketahanan terhadap nyeri. Faktor-faktor seperti anemia, penyakit menahun dapat mempengaruhi timbulnya dysmenorrhea. 3. Faktor obstruksi kanalis cervicalis. Salah satu teori untuk menerangkan terjadinya dysmenorrhea primer adalah stenosis kanalis cervicalis. Polip endometrium dapat menyebabkan dysmenorrhea karena otot-otot uterus berkontraksi keras untuk mengeluarkan kelainan tersebut. 4. Tingkat prostaglandin. Peningkatan kadar prostaglandin berperan dalam terjadinya dysmenorrhea. Dapat disimpulkan bahwa prostaglandin yang dihasilkan uterus berperan dalam menimbulkan hiperaktivitas myometrium. Selanjutnya kontraksi myometrium yang disebabkan oleh prostaglandin akan mengurangi aliran darah, sehingga terjadi iskemia sel-sel myometrium yang mengakibatkan terjadinya nyeri spasmodik. Jika prostaglandin dilepaskan dalam jumlah berlebihan ke dalam perdarahan darah, maka selain dysmenorrhea timbul pula pengaruh umum lainnya seperti diare, mual, muntah. Tanda dan gejala dysmenorrhea. Tanda dan gejala yang mungkin terdapat pada dysmenorrhea meliputi rasa nyeri yang tajam, intermiten disertai rasa kram pada abdomen bagian bawah, yang biasanya menjalar ke bagian punggung, paha, lipat paha, serta vulva. Rasa nyeri ini secara khas dimulai ketika keluar darah haid atau sesaat sebelum keluar haid dan mencapai puncaknya dalam waktu 24 jam. Dysmenorrhea dapat pula disertai tanda dan gejala yang memberi kesan kuat ke arah sindrom premenstruasi, yaitu gejala sering kencing, mual dan muntah, diare, sakit kepala, nyeri pada punggung, menggigil, perut kembung, payudara yang terasa nyeri, depresi, dan iritabilitas. Dampak dysmenorrhea. Dampak dysmenorrhea menimbulkan rasa yang tidak nyaman, kesulitan berkonsentrasi dalam belajar dan motivasi belajar menurun karena nyeri yang dirasakan, dapat membatasi wanita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dampak yang terjadi apabila dysmenorrhea dibiarkan atau tidak ditangani dengan baik yaitu dapat menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari, menstruasi yang bergerak mundur, kemandulan, kehamilan tidak terdeteksi, ektopik, kista pecah, perforasi rahim dari IUD serta infeksi. Tingkat dysmenorrhea. 1. Dysmenorrhea ringan. Berlangsung beberapa saat dan dapat melanjutkan aktivitas kerja sehari-hari. Dysmenorrhea ringan terdapat pada skala nyeri dengan tingkatan 1-4. 2. Dysmenorrhea sedang.
Diperlukan obat penghilang rasa nyeri, tanpa perlu meninggalkan pekerjaannya. Terdapat pada skala nyeri dengan tingkatan 5-6. 3. Dismenore berat. Perlu istirahat beberapa hari dan dapat disertai sakit kepala, nyeri pinggang, diare, dan rasa tertekan. Dismenore berat terdapat pada skala nyeri dengan tingkatan 7-10. Cara mencegah. Untuk mencegah dismenorea bisa melakukan aktivitas olahraga. Beberapa olahraga dapat meningkatkan suplai darah ke organ reproduksi, sehingga memperlancar peredaran darah. Olahraga teratur seperti jogging, lari, bersepeda, berenang, senam body language dan latihan lainnya dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dan membantu mempertahankan siklus menstruasi yang normal. Olahraga sangat penting bagi anak perempuan penderita dismenorea, karena olahraga sedang dan teratur akan meningkatkan pelepasan endorfin beta atau obat penghilang rasa sakit alami ke dalam darah, sehingga mengurangi nyeri dismenore. Cara mengatasi dismenore. 1. Terapi farmakologi. Untuk menghilangkan rasa sakit yang disebabkan dismenorea dapat menggunakan terapi farmakologi dengan menggunakan obat golongan analgetik untuk keluhan nyeri seperti aspirin, asam mefenamat, paracetamol, dan Feminax. 2. Terapi non-farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi dengan menggunakan kompres hangat, senam dismenore, relaksasi, mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, akupresur pemberian aromaterapi dan obat tradisional seperti ramuan jahe, limpang kunyit.